Selamat pagi, salam sehat teman-teman sekalian. Pagi ini kami berada di hutan Oeluan, tepatnya di wilayah Timur Tengah Utara atau wilayah Keva. Teman-teman bisa menyaksikan ini adalah hutan lindung yang didesain oleh pengelola hutan lindung untuk bisa dikunjungi oleh masyarakat yang berada di Nusa Tenggara Timur. Di tempat ini dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap. Ada MCK di sana, ada MCK-nya, ada sumber air yang sewaktu-waktu teman-teman bisa mengambil air di sana untuk keperluan selama berada di hutan Oeluan, Kabupaten Keva. Untuk ke sana adalah akses di mana rumah pohon, kolam renang yang disediakan oleh pengelola. Kita lihat sedikit dulu tempat di sekitar sini. Di sini ada lopo-lopo yang cukup besar yang bisa digunakan sebagai tempat untuk pertemuan atau berkumpul dengan teman-teman yang kapasitasnya cukup banyak. Di sini ada tempat jualan oleh penduduk setempat yang dimana pada pagi hari ini karena masih cukup pagi, belum belum mereka pada datang ya, belum pada jualan. Tapi biasanya pada saat siang mereka sudah berjualan di sini. Dan di sini cukup terawat ya teman-teman, sangat diperhatikan dari sisi kebersihan. Ada tempat sampahnya, dan ini ada tempat parkir roda 4, parkiran roda 4. Dan di sana kalau nggak salah ada parkiran untuk roda 2. Bisa dilihat dari sini ya teman-teman ya. Di dalam sana ada flying fox, ada sepeda gantung, dan ada spot TV. Ini saya ambil dari masih bagian depan ya teman-teman, bisa disaksikan. Ini adalah petunjuk arah jika kita berada di dalam hutan atau taman wisata Oeluan. Di sini ada dijelaskan ada sepeda udara, rumah pohon, ada panggung, ada spot foto yang mengarah ke sana. Ya, bisa disaksikan teman-teman. Wilayah ini adalah hutan lindung, jadi sangat dijaga keberadaan hutan pohon-pohon yang berada di sini, tidak sembarang ditebang ya. Nah, ini adalah tempat jualan. Kita dikelilingi oleh pohon-pohon mahoni, pohon jati yang cukup besar. Jalan yang sana, yang di depan saya ini adalah jalan keluar menuju jalan raya atau jalan utama, Jalan Negara Timur Raya. Jadi kami masuk dari sini, kemudian kita menuju ke sana. Ya, mari kita coba lanjutkan perjalanan kita untuk menuju rumah pohon di mana tempat kami menginap. Namun sebelumnya saya memperlihatkan ada beberapa pohon yang diberi tanda atau diberi informasi bahwa pohon ini adalah jenis seperti ini adalah pohon jati. Ini adalah pohonnya. Sedikit ya teman-teman, ini adalah pohon jati yang diberikan mark atau tanda oleh pengelola supaya kita bisa mengetahui. Makanya di sini ada bahasa kenali dan jaga pohon di sekitar kita. Baik teman-teman, saya lanjutkan kembali. Ini saya parkir di luar ya, karena berhubung untuk masuk ke tempat penginapan kami atau di rumah pohon, jalannya cukup berbatu ya, sehingga untuk kendaraan-kendaraan yang space-nya sangat rendah itu disarankan untuk tidak memasuki lokasi karena di dalam banyak batu-batu besar ya. Jadi terpaksa saya parkir di luar teman-teman. Namun beberapa teman-teman kami di dalam ada parkir karena kondisi atau kendaraan mereka cukup tinggi. Seperti ini ya teman-teman. Jadi saya parkir di luar. Nah, kita lanjutkan ke tempat penginapan kami atau rumah pohon. Ini saya videokan di sekitar
jalan menuju rumah pohon. Teman-teman bisa dilihat ya, jalannya ini menurun. Sekarang saya lagi menurun. Kalau dengan kondisi mobil saya yang tadinya rendah ya, groundnya sangat rendah, dia bisa nyangkut di sini. Ini ada lagi tempat yang ditandai oleh pengelola ya. Mari kita lihat, ini namanya pohon johar ya, pohon johar atau Senna siamialam. Pohonnya cukup tinggi ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke dalam ya. Ini aksesnya. Biasanya kalau teman-teman ingin menginap, maka kendaraan diizinkan untuk masuk ke dalam lokasi, ke rumah pohon atau dekat kolam renang. Tapi seandainya teman-teman cuma berkunjung saja, tidak menginap di tempat ini, maka ini ada portal di sini. Teman-teman, nanti ditutup oleh pengelola sehingga kendaraan cukup parkir di luar seperti kendaraan saya yang berada di sana. Nah, ya teman-teman, kita lanjutkan ya. Mari. Ini adalah akses air, sehingga juga disarankan untuk kendaraan yang groundnya rendah bisa memarkir kendaraannya di luar sana. Jadi kita masuk ke dalam. Ini pohonnya cukup besar-besar ya. Di depan kita sudah menyaksikan ada satu buah rumah pohon. Kenapa dikatakan sebagai rumah pohon? Karena rumah ini dibangun di antara pohon-pohon yang cukup besar. Jadi tiang-tiangnya itu terdiri dari pohon-pohon. Sangat kreatif ya. Ternyata di tempat ini orang-orang yang sangat kreatif bisa kita temui. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, ini adalah rumah pohon. Tuh lihat, bisa disaksikan bahwa rumah ini dibentuk atau dibangun di antara pepohonan yang cukup besar, sehingga tiang-tiang penyangganya itu kita bisa saksikan terbuat dari pohon yang masih hidup. Jadi ini rumah ini dibangun di atas atau di antara pohon-pohon yang masih hidup. Kenapa seperti ini teman-teman sekalian? Karena dalam hutan lindung itu dilarang oleh pengelola untuk kita menebang pohon yang ada. Merusak ekosistem itu kita dilarang. Ini kita lanjutkan. Saya lanjutkan ke jalan. Ini cukup. Ini ada menurun lagi. Ini yang disarankan oleh pengelola untuk tidak membawa kendaraan yang groundnya cukup rendah ya. Ini ada bebatuan yang cukup tinggi. Teman-teman, di sana kita akan menyaksikan hutan lagi. Sekitar tempat kita ini hutan. Ini lumayan ya. Hari ini cukup sepi karena masih pagi, belum ada pengunjung yang datang. Ini adalah pohon yang cukup besar. Saya berbalik ya teman-teman, di mana saya masuk tadi ini. Ini adalah aksesnya. Coba bisa disaksikan, batunya cukup besar dan tajam-tajam ya. Itu akses saya yang tadi waktu masuk ke tempat ini. Kita lanjut ke bawah lagi. Ini teman-teman. Di sini di sebelah kiri saya, mohon maaf, di sebelah kanan saya lagi ada sebuah rumah pohon lagi. Ini ya, bisa disaksikan. Namun sebelum kita memasuki atau mendekati rumah pohon, kita saksikan dulu, kita melihat dulu pohon apakah yang ada di sini. Ini dikatakan pohon mahoni daun lebar ya. Mahoni daun lebar, pohonnya cukup tinggi. Daunnya kecil-kecil, tapi entah kenapa dikatakan daun lebar ya. Ini contoh daunnya ini. Ya. Ini di depan samping itu ada rumah pohon. Ini masih pagi ya, makanya lampunya masih menyala. Jadi pengelola hutan Oiluan ini yang berada di timur tengah utara atau Keva itu difasilitasi penerangan, dan bahkan di dalam rumah pohon itu sudah disiapkan kamar mandi, MCK-nya sudah ada. Jadi bagi teman-teman yang menginap di tempat ini sudah mendapatkan fasilitas itu. Dan untuk sewa per malamnya juga sangat terjangkau teman-teman, tidak begitu dan memang sangat murah, di kisaran 200 ribuan kita sudah bisa bermalam di tempat ini dengan alam yang begitu indah, dengan udara yang begitu sejuk.
ya teman-teman. Seperti itu. Mari kita lanjut ke bawah lagi. Jalan masuk ke lokasi kami atau ke kolam renang alam itu kurang lebih 500 meter dengan kondisi jalan seperti ini yang sangat alami. Kenapa teman-teman ini tidak dirapikan oleh pengelola? Karena memang menjaga keaslian lingkungan di dalam hutan Oiluan ini. Dianjurkan untuk semuanya berjalan alami seperti itu, teman-teman sekalian. Ini di sini. Jadi kalau malam ini ada beberapa lampu jalan yang sudah disiapkan oleh pengelola. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika mau masuk ke dalam di malam hari, karena jalan ini sudah dilengkapi dengan penerangan. Teman-teman sekalian, ini kita lihat di sekitar saya ada beberapa pohon yang tumbang. Yang tumbang ini tidak diizinkan untuk diambil oleh pengelola, dibiarkan saja untuk tetap biar dia lapuk dengan sendirinya di tempat ini, supaya terjadi proses secara alami. Ini teman-teman, di depan saya kita sudah menemukan kembali satu rumah pohon, sehingga rumah pohon sudah kita temukan ada 3 rumah pohon. Dengan yang berikut ini saya coba mendekat biar teman-teman sekalian dapat menyaksikan. Ada ada keunikan di sini ya teman-teman. Selain rumah pohon ini dibuat di antara pohon-pohon besar, ternyata mereka juga membuat pagar dari kayu sehingga kelihatan begitu alami, begitu asli. Ini teman-teman, ada pagarnya. Ini saat ini rumah pohon ini masih kosong, tidak ada pengunjung atau tidak ada yang nginap di tempat ini. Ya, sangat terawat teman-teman ya. Semoga ini bisa menjadi destinasi teman-teman sekalian yang khususnya berada di NTT, di Nusa Tenggara Timur. Ini ya, kita menuju. Di sebelahnya ada lagi sebuah rumah pohon. Nah, ini teman. Jadi sekarang sudah berjumlah 4 rumah pohon. 4 rumah pohon ya teman-teman, luar biasa. Nah, seperti ini rumah pohonnya tuh, dibuat dari kayu yang berdirikan di antara pohon-pohon yang cukup besar. Jadi penyangganya adalah pohon-pohon, tiang-tiangnya adalah pohon-pohon yang cukup besar. Kita lanjut ya teman-teman. Baik, ini kita sudah mendekati kolam renang alam. Di sini, di tempat yang berada di samping rumah pohon itu ada tanah yang cukup lapang. Di sini juga bisa teman-teman gunakan untuk bercamping atau berkemah. Bagi teman-teman yang punya kemah atau mungkin tidak mau menginap di rumah pohon ini, bisa menempati atau bisa membangun tenda atau kemah di sekitar tempat ini. Sini teman-teman. Beberapa waktu yang lalu sebelum kami masuk ke sini, kita sudah menemukan bertemu dengan beberapa teman-teman yang kebetulan juga lagi berkunjung ke tempat ini. Ini ada jam yang cukup besar ya. Tuh, kehutanan Politani Kupang. Nah, bersyukurlah nih Politani Kupang, salah satu perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kupang ya. Kita menuju lagi ya teman-teman. Ini jalannya. Ini jalannya cukup terjal, ini cukup tinggi. Untuk kendaraan yang groundnya rendah akan kesulitan masuk ke tempat ini. Dan saya sarankan untuk masuk ke tempat ini, kiranya teman-teman menggunakan kendaraan dengan penggerak belakang. Ya, jangan menggunakan kendaraan penggerak depan, karena nanti akan mengalami kesulitan di saat masuk ke dalam lokasi. Ini ada kendaraan yang kami gunakan, satu lagi. Ini kendaraan adik saya. Ya. Ini sudah teruji, rasanya sudah teruji. Ternyata memang handal untuk digunakan untuk berjalan jauh. Di sana ini
ini mohon maaf, ini tempat kami menginap. Di situ ada beberapa bisa kita temukan jemuran-jemuran dari anak-anak saya, adik-adik saya yang kebetulan menginap di tempat ini. Nah, di depan kita nanti akan temukan sebuah kolam renang yang lumayan cukup besar. Sumber airnya bersumber dari mata air alami ya. Nah, ini kami berada di sini. Bisa disaksikan ya teman-teman. Ini. Ini bangunan ini diberdirikan di antara pohon-pohon yang cukup besar. Tuh teman-teman, bisa disaksikan ya. Nah, ini di sini. Ini ya, itu anak nuna saya tuh di atas tuh lagi duduk. Itu ponakan saya. Ini coba bisa disaksikan teman-teman, luar biasa. Tangganya juga unik dari kayu. Nanti teman-teman pada saat berkunjung ke tempat ini, ke Taman Wisata Hutan Oiluan, nanti akan bertemu dengan salah seorang pengelola yang namanya Bapak Frans. Ini beliau. Beliau luar biasa ya, melayani kita dengan baik selama Anda berada di Hutan Oiluan ini. Beliau akan menjaga Anda, menjaga teman-teman selama 24 jam. Begitu Pak Frans ya? Akan dijaga oleh Pak Frans selama 24 jam. Nah, di sini kita bisa menemukan tempat flying fox ya. Itu ada flying foxnya. Ada flying fox. Di sana ada lopo lagi yang cukup besar. Ya, bisa digunakan oleh teman-teman yang mungkin datang dengan jumlah yang banyak. Dia bersebelahan dengan tempat kami menginap. Di sana itu luar biasa tuh ada. Oh, di sebelah sana ada lagi Pak Frans. Oh ya, itu ada lagi. Ada tempat lagi namanya lopo cukup besar bagi teman-teman yang mungkin datang dengan ramai-ramai di sini. Di sini juga difasilitasi dengan listrik yang cukup lengkap ya, sehingga teman-teman bisa memutar musik di sini, di tempat ini. Bisa mendengarkan musik, mungkin dengan berkaraoke mungkin bisa. Pengelola menyiapkan fasilitas penerangan ya dengan listrik ya. Kita menuju ke kolam renang sekarang teman-teman. Coba kita bisa menyaksikan ya. Di sini sudah mulai ada rembesan air. Berarti mata airnya sudah dekat. Orang bilang sumber air sudah dekat. Iya. Nah, ini ya teman-teman. Ini kita sudah menuju ke kolam renang. Itu ada mata airnya di sana. Teman-teman bisa menyaksikan ini hutan, semua hutan. Cuman itulah kehebatan pengelola Hutan Oiluan, dia memanfaatkan fasilitas yang ada, sumber daya alam yang ada untuk dijadikan tempat wisata. Ini sudah ada. Inilah kolam renang yang berada di samping tempat kami menginap. Coba teman-teman bisa menyaksikan ya. Ini di sana ada rumah pohon lagi, tempat spot spot foto. Tuh di atas sana teman-teman bisa foto di atas pohon yang cukup tinggi, cukup besar ya. Di sana ada rumah pohon lagi. Coba saya ambil dari jauh ya dulu ya. Ini adalah kolam renangnya. Di sana itu ada rumah pohon lagi. Tapi rumah pohon itu digunakan untuk foto-foto saja, bukan untuk tempat menginap. Ya, ibaratnya teman berada dalam satu hutan yang cukup lebat, tapi ada surga di dalamnya. Ini ada kolam renang. Ini coba lihat, air ini mengalir 24 jam, tidak pernah berhenti. Luar biasa. Ini ada kolam permandian dan spot foto. Bisa dilihat ya teman-teman, kolam permandian dan spot foto. Di sana lagi ada spot foto lagi itu bisa. Ya, mohon maaf saya agak jauh. Di sini teman-teman yang bisa yang mau berenang sambil istirahat boleh. Di sini disiapkan juga kursi, meja yang terbuat dari kayu. Semuanya alami. Ini teman-teman, semuanya alami. Di dalam sana itu bisa tembus dengan tempat di mana saya memarkir kendaraan saya.
Cuman kita harus melewati pohon-pohon atau hutan yang cukup lebat. Bagi teman yang tidak punya mental yang cukup kuat, sebaiknya jangan lewat situ. Lewat di jalan yang sudah disiapkan. Ini dia kolam renangnya, luar biasa. Airnya jernih, tiap hari terganti sirkulasi airnya, karena air yang masuk ke kolam ini bersumber dari air atau mata air. Mata air apa namanya, Pak? Sumber mata air Oeluan, Pak. Sumber mata air Oeluan. Artinya di mana titik di situ ada air. Oh iya, jadi di dalam hutan Oeluan ini sangat banyak titik air, Bapak ya, mata air. Luar biasa. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa kami yang berada di NTT itu tidak ada air. Justru di sini air juga melimpah, teman-teman. Cuman mungkin belum dikelola dengan baik oleh pengelola ya, oleh pemerintah ya. Tapi kita yakin bahwa Tuhan sudah menyiapkan fasilitas untuk umatnya. Di sini ada air. Luar biasa ini kolam. Jadi kami mau berenang 24 jam bisa di sini ya, teman-teman ya. Tidak ada batasan di sini mau berenang. Mau berenang dari pagi sampai pagi silahkan. Yang penting siap dikerok pakai minyak angin. Nanti Pak Frans yang kerok. Juga begitu. Iya. Putar musik 24 jam. Berapa bisa? Putar musik 24 jam. Itu. Setelah bunyinya batas juga. Betul. Jadi teman-teman bisa memutar musik 24 jam dengan volume suara yang disesuaikan saja. Yang maksudnya kita tetap menjaga jangan sampai terlalu berisik begitu. Jadi tapi di sini kan tidak ada masyarakat tuh, di sini belum ada penduduk sekitar hutan ini. Sehingga kita bisa memaksimalkan bunyi musiknya. Luasnya berapa ini? 25 hektar. Luas hutan ini, hutan Oeluan ini yang dikelola oleh pengelola itu luasnya 25 hektar. Terdiri dari hutan apa, Pak? Oeluan. Hutan apa yang ada di sini, Pak? Hutan jati ya? Ya, hutan jati, mahoni, semua jenis tumbuhan yang di sini sebuah sekolah dari Kupang, dari Jakarta, Ya. dari Unimor. Cuma untuk tumbuhan di sini, Pak, minta maaf saya bentuk huruf. Ya. Cuma untuk jenis tanaman istilah bilang anggrek, di sini ditemukan 8 jenis. Oh, 8 jenis anggrek, Bapak. Oh iya ya. Istilah hidup di pohon mau hidup di tanah. Oh ya, saya kemarin sempat Pak melihat di atas pohon ada anggrek ya. Di mana Pak itu kolam-kolam anggreknya? Maksudnya pohon-pohon anggreknya? Kita namanya titik yang jenisnya. Oh iya ya. Di separuh ada ikan tapi dicabut ada jadi Luar biasa. biasa. Ada kami hias di situ, Pak. Ada yang tumbuhan di dalam tanah, ada Pak. Ada di belakang rumah pohon itu. Oh iya. Itu setelah di sini orang timur dijawab. Dijawab Jadi ya. Anggrek yang tumbuh dari tanah. Oh ya, anggrek yang tumbuh di tanah ya, Ya. Pak. Oh, luar Kemudian biasa. satunya nama bahasa daerahnya Ya, bilang keneno. keneno. Keneno istilah orang timur. Iya. Keneno kayak bupipit ala aum atau bupipit ala bun. Apa tuh maksudnya, Bapak? Artinya kita siap payung sebelum hujan atau Iya. kebun itu dibersihkan dulu. Oh iya iya. Itu udah warnanya kalau udah bunga itu warna putih. Luar biasa. Anggreknya ya, Pak ya. Anggrek. Istilah keneno itu Iya. tilak. Jadi teman-teman, ini saya lagi berbicara dengan salah seorang pengelola hutan Oeluan ini. Ya, beliau juga adalah penduduk asli, penduduk timur ya. Di tempat jadi kita betul-betul bertemu dengan orang yang mengerti kondisi hutan Oeluan di sini ya, teman-teman. Bapak saya baca jenis pohon ini. Iya. Kita katakan bahwa jenis pohon ini memang kita lihatnya satu. Iya. Tapi minta maaf karena seperti manusia laki dan perempuan. Iya, berpasangan, Pak ya. Berpasangan ya, Pak. Iya, betul, Pak. Karena dia punya warna daun itu sama, tapi bentuknya daunnya berbeda karena ada yang kecil, ada yang besar. Iya, betul, Pak. Tadi saya lihat di sana ada pohon mahoni Mahoni. berdaun lebar. Ya. Gitu, Pak. Gitu. Berarti ada pohon mahoni berdaun tidak lebar, Ya, begitu. betul, ya, begitu. Siap. Ini teman-teman, jadi sumber mata airnya itu dari sini ya. Ini menuju ke mata air ini. Nanti dia mengalir masuk ke pancuran. Pancuran ke sini. Ini juga pancurannya terbuat dari pohon, jadi bukan terbuat dari pipa paralon ya. Semuanya alami. Alami, Pak. Luar biasa. Aku bakal Pak. Kapal bahasa daerah. Iya. Tekno. Ya Bapak. Bahasa daerahnya kalau ini dia pun tumbuhnya seperti ini, Pak. Oh iya, pohon itu Pak. Ya ini Pak, ini Tekno. Oh. Iya itu masih berbuah itu warnanya hijau, kemudian kalau dia sudah
mantap, itu warnanya kuning Pak. Seperti pisang. Bisa dimakan buahnya Pak? Tidak. Oh tidak bisa ya. Nah, ini teman-teman, jadi airnya mengalir ke Ini sini. Bapak punya perlu foto lebah ada di atas pohon. Di mana Bapak? Itu Bapak, itu ada di sana. Itu lebah. Itu. Oh iya, sabar Bapak. Ini kebetulan saya bisa ambil di yang mana Pak tempatnya? Itu Pak, ada sementara. Oh iya, teman-teman, ini di dekat kolam renang ini saya perlihatkan ada lebah. Jadi di sini juga kemungkinan akan banyak pohon lebah. Ya, betul Pak. Jadi apa ya? Memang Keva juga itu terkenal dengan madunya. Ya. Madu. Daerah mana Pak itu ya? Biasa ada madu di Keva itu ya? Di sini dia aduan. Oh ini ya. Ini saya coba ambil ya teman-teman ya. Salah satu lebah yang berada di atas pohon ya. Ini bisa saya zoom. Itu teman ya, itu adalah lebah itu sarang lebah Ya. Ini sarang lebah ini. Ini teman-teman, sarang lebah di atas pohon ya, ini cukup tinggi ya, itu saya tadi. Ada di sini ada 7 tempat Tempat lebah ya Bapak ya. ada di sebelah Pak, di Pancuran dan kemudian di Peldas. Baik teman-teman, ini yang bisa kami bagikan ya. Silahkan berkunjung ke Taman Wisata Hutan Oiluan. Di situ Anda akan menemukan banyak fasilitas yang akan membuat teman-teman merasa rileks ya, merasa nyaman. Ternyata di dalam hutan yang cukup lebat ada satu surga yang dilengkapi. Iya. Ini pohon pakis ya. Nah, pakis. Iya. Bisa digoreng campur dengan bunga pepaya. Itu dengan kangkung ya. Jadi ada beberapa tanaman di sini yang bisa dijadikan sebagai bahan makanan ya teman-teman. Ini sudah mulai gerimis. Jadi mungkin cukup itu hujan terus menerus ya. Ya, jadi mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan dengan Pak Frans. Apalagi Pak? Ini dengan Pak Frans Situkosat. Nanti di saat teman-teman bermain ke hutan Oiluan ini, Anda akan dipandu oleh Pak Frans Situkosat. Beliau cukup luar biasa, sangat bertanggung jawab dengan kita yang berada di sini. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, salam sehat. Ditunggu kedatangan teman-teman sekalian di hutan Oiluan ini. Demikian, selamat pagi. Dadah.